Sing dingane sing pundi ya? Bisa rendalan niku. Mesti rapat ya. Desa Tlogo Pucang adalah desa dengan wilayah terluas sebesar 1017 hektar di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Terdiri dari 9 dusun, Tlogo Pucang memiliki berbagai macam potensi alam yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa. Salah satunya adalah pohon aren. Melalui satu pohon aren, banyak kreasi yang dapat diciptakan oleh para pengusaha aren, mulai dari nira, gula aren, gula semut, dan sirup aren. Ya, pohon aren telah menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat desa Tlogo Pucang, khususnya di Dusun Kedopokan. Segala kebutuhan hidup mampu tercukupi dari usaha ini. Memiliki banyak manfaat dan peluang, masih ada beberapa hambatan yang harus dihadapi para pengusaha aren. Tapi, hambatan itu tidak menjadi penghalang bagi pengusaha gula semut aren asal dusun satu ini. Muda, kreatif dan berjiwa sosial, Miftahul Aziz, sang pemilik usaha semut ganteng. Seperti apa dan bagaimanakah perjalanan cerita Miftahul Aziz? Biasa, berusak umpetan. Oh iya, pakai dirijen mas. Ini sebenarnya nggak bagus karena dia nggak bisa nahan apa suhu ini kan jadi nggak gampang perubahan suhunya gampang masuk ke sini. Iya. Kalau bumbu kan lebih tebal jadi lebih bisa bisa ya, menahan. Saya kebetulan dilahirkan dari keluarga petani aren dan saya berpikir bagaimana caranya saya bisa melakukan sesuatu untuk petani aren karena saya tahu banget bahwa harga jual gula aren di sini tuh sangat rendah dan saya mempunyai ide untuk membuat varian baru biar harga gula aren ini harganya naik. Akhirnya saya bikin gula semut. Sebenarnya awalnya bikin gula semut ini saya lihat video YouTube, terus saya liatin sama simbok saya, dan dari video itu akhirnya kita langsung bisa mempraktekkan dan bisa langsung membuat gula semut. Meskipun saat itu kualitasnya masih belum bagus, dan alhamdulillahnya waktu mencoba pertama kali itu kualitas gula semut yang dibikin adalah kualitas niranya bagus. Saya bisa membayangkan ketika pertama kali itu kualitas niranya nggak bagus, mesti sampai saat ini mungkin saya belum bisa membuat gula semut, karena ternyata untuk membuat gula semut harus pakai nira yang benar-benar bagus. Nah, bisnis itu kita menyebutnya family business. Jadi bapak saya yang ngambil nira arennya, simbok yang masak, terus saya yang jual.
Tapi saat ini karena alhamdulillah sudah banyak yang kenal dan permintaan sudah mulai meningkat, akhirnya saya kepikiran bagaimana kalau tetangga-tetangga petani aren di sini banyak yang terlibat. Alhamdulillah saat ini sudah mulai banyak yang tertarik dan sudah banyak yang ikut membuat. Jadi setiap sore setelah simbok saya selesai membuat gula semut sendiri, biasanya saya sama simbok keliling ke tetangga-tetangga untuk ngasih tahu bagaimana cara untuk membuatnya. Nah, setelah jadi gula semut, akhirnya kita yang jualin kayak gitu. Ada mutu kopi barang kuwi wis jajah apike. Enak kopi nek jajah. Kulit manggis iki. Saat ini pun dokoki kulit manggis. Mbok mantau kulit manggis. Itu mantau kulit biasa. Mbok mantau kulit manggis yo dhewe cok konsumsi kulit manggis. Wah, apa? Sampun ini sampun. Sana ya? Iya. Oh ya, jadi tahapan produksinya kita mulai dari penyadapan. Jadi penyadapan gula aren ini biasanya dilakukan mulai jam 7 sampai sekitar jam 9 karena untuk membuat gula semut dibutuhkan nira aren yang kualitasnya bagus. Karena sifat arennya ini bisa terfermentasi alami. Jadi kalau sudah lebih dari jam 9 biasanya niranya sudah asam, dan ketika sudah asam itu sudah tidak bisa dibikin gula aren. Akhirnya petani biasanya maksimal ngambil niranya jam 9. Nah, setelah diambil nanti baru dimasak sekitar 4-5 jam. Itu tergantung volumenya. Kalau semakin banyak berarti ya semakin lama. Setelah 4 jam nanti nira aren itu akan kental karena kadar airnya menyurut berkurang. Terus setelah kental kayak gitu diambil, baru diaduk terus. Setelah kering baru digerus. Nah, setelah digerus nanti diayak biar jadi kecil-kecil. Setelah diayak baru dikeringkan. Kayak begini. Embernya sekarang gitu. Sekarang prosesnya cangklong ini Mbak, ada bisa manggul. Biasanya jutaan tuh. Nenek banyak. Di sepeda tetap harus cangklong nah. Ya. Begini. Buat ini sudah.
Cok. Ngobrol. Saya mulai membuat gula semut itu sekitar akhir tahun 2016. Akhir tahun 2016. Jadi awalnya saya bergabung di Pasar Papringan. Dulu saya jual gula cetak, terus saya bungkus dengan saya bungkus dengan godong waru, daun waru. Terus kemudian setelah dibungkus dengan godong waru, saya ikat pakai bambu. Karena di sana tidak boleh pakai plastik. Nah, saya punya inisiatif untuk membuat varian baru selain gula cetak itu, makanya saya bikin gula semut. Jadi sekitar akhir tahun 2016 itu saya mulai membuat gula semut. Sebenarnya kalau membuat gula aren itu sudah lama, sejak bapak saya nikah itu sudah bikin gula aren yang cetak itu. Cuma untuk yang gula semut di Tlogo Pucang sendiri saya yang pertama untuk membuatnya, karena memang dulunya belum ada, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak yang bisa bikin. Ada sekitar 15-an orang yang sudah bisa bikin gula semut. Cuma karena kualitasnya yang harus bagus, jadi kontinuitas produksi mereka yang belum bisa bagus. Nama semut ganteng sendiri sebenarnya awalnya sih coba-coba. Saya pengen membuat nama produk ini gampang dikenal oleh orang banyak. Nah, pertama kali banget saya membuat namanya semut ganteng, terus saya nggak pede. Ada sempat beberapa nama. Selain itu ada Sugaria, ada Pernah Manesia, terus akhirnya aku balik lagi ke semut ganteng. Ternyata ketika saya bilang semut ganteng itu, sekali dengar orang-orang sudah langsung ingat. Dan ganteng sendiri sebenarnya kalau buat saya ini adalah emansipasi pria, karena banyak hal di dunia ini selalu diidentikan dengan wanita. Jadi kalau ada emansipasi wanita, kita ada emansipasi pria. Jadi saya ingin memperlihatkan hal baru biar tidak terkesan aneh gitu. Dulunya kalau kita bilang sesuatu ini harus, misalnya kita ke tempat yang indah, mesti kalau bahasa Inggris ya pemandangannya a beautiful scenery atau pemandangannya indah sekali dan lain-lain. Kalau ganteng kan jarang, tampan itu jarang dipakai. Ada makanan juga, ada dawet ayu, putu ayu, kayak gitu. Selalu diidentikan dengan wanita. Lah, sementara ganteng sendiri kan tidak lazim digunakan. Makanya saya ingin mencoba kira-kira hal seperti itu bisa enggak. Nah, ternyata dengan nama semut ganteng ini saya gampang dikenal di Temanggung khususnya, karena setiap kali saya ada acara, terutama gathering UMKM seperti itu, kami memperkenalkan produk namanya semut ganteng itu, orang-orang mesti langsung lihat ke saya, dan mesti langsung pada ingat. Meskipun sebenarnya seakan-akan nama itu tuh yo norak kayak gimana, aku nggak masalah itu, karena yang penting sekali dengar orang langsung keinget. Ini aku lagi nyortir yang ada, barangkali ada yang kurang bersih, karena biasanya saat masak itu nanti kejatuhan apa gitu dari dapur. Biasanya kalau nggak sama istri, sama Simbo, tergantung siapa yang di rumah sih.
menyesuaikan. Pas. Gini aja tuh langsung. Kemarin gini tuh saya. Pakai ini. Gini aja udah. Karena saya jualnya online dan offline, jadi ada beberapa reseller yang menjual di luar kota. Ada di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Salatiga, di Surabaya. Ya beberapa kota besar di Indonesia alhamdulillah sudah ada. Terus banyak teman-teman dari luar negeri yang kepengen tahu caranya untuk membuat gula aren, dan mereka tertarik untuk datang dan mengenalkan gula semut ini ke negaranya masing-masing. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada sekitar dari 20 negara sudah pernah datang ke sini. Kebanyakan Eropa sih, Amerika, Belanda, Spanyol, Portugal, Jerman, begitu Rusia, ada juga dari Jepang, dari Korea, ya pernah ada. Saya alhamdulillah bisa sekolah bahkan sampai kuliah itu karena salah satunya didanai oleh gula aren. Karena bapak saya petani aren, dari saya dibiayai oleh pertanian aren, dan ketika saya pulang lagi ke desa, saya merasakan bahwa orang desa itu saat ini sudah banyak sekali yang tidak senang di desa. Kenapa? Karena dunia pertanian itu sudah tidak diminati oleh anak desa. Mereka masih menganggap bahwa dunia pertanian itu masih katro, desa, nggak menghasilkan uang. Mereka lebih senang, dan rata-rata orang tua itu lebih senang ketika lulus sekolah atau lulus kuliah anaknya kerja nang kota. Entah kerjanya apa, entah di sana jadi apa saja, yang penting kerjanya di kota. Lebaran pulang, ketok cantik, ketok ganteng, bawa uang banyak. Tapi sebenarnya di lain sisi kita nggak sadar bahwa ketika semua orang desa pergi ke kota, terutama yang paling parah itu kebanyakan urbanisasi itu dipengaruhi oleh tingginya pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan, urbanisasi semakin tinggi juga. Nah itu yang pengen saya sampaikan, bahwa sarjana itu tidak harus kerja di kantor. Kalau harus di kantor itu ya kita bikin kantor sendiri, dan kantornya tidak harus di kota. Kita bisa bikin kantor sendiri di desa. Nah, ucapan saya itu yang pengen saya buktikan pada diri saya sendiri, biar mungkin kalau ke depan doakan saja saya bisa mewujudkan harapan saya ini, biar nanti banyak yang tergerak. Jadi saya sedikit miris ketika mahasiswa terus pulang ke desa, dia harus either mengedarkan ijazah untuk bisa keterima di mana-mana, sementara potensi yang ada di desanya itu sangat banyak sekali. Sekarang banyak banget yang punya sawah, sawahnya hilang, yang punya kebun, kebunnya hilang. Ya, kayak di sini kan potensi aren itu sangat banyak sekali, dan tidak banyak pemuda yang pengen lagi mengembangkan aren. Sementara di dusun ini tuh petani aren termuda itu umurnya sekarang 29 tahun. Itu cuma ada 2 orang, selebihnya sudah tua-tua. Dan sebagai anak petani aren, saya mempunyai kewajiban atau harus mempunyai balas budi terhadap orang tua saya, bagaimana aren ini nanti menjadi suatu potensi yang bisa menyelamatkan, paling tidak menjadi kesibukan yang bisa diandalkan oleh orang sini. Karena sudah tidak banyak daerah yang mempunyai aren, dan di sini termasuk daerah yang masih banyak arennya. Kalau di Temanggung itu ada
beberapa kecamatan yang areanya masih banyak. Kandangan, Pring Surat, Candiroto, Gemawang itu masih banyak. Dan yang tidak banyak petaninya. Karena memang harga jual gula aren itu masih kurang bagus dan cara pengolahannya juga saat ini sudah banyak yang tidak bagus. Makanya saya pengen membuat satu inovasi agar anak-anak muda ini senang lagi dengan aren. Makanya saya dengan teman-teman di sini sedang menginisiasi Kampung Aren, jadi kampung edukasi tentang gula aren. Saya kebetulan saat ini menjadi penyuluh agama Islam. Nah, itu salah satu kegiatan yang ada di Kementerian Agama dan kantornya ada di KUA. Saya di kantor di KUA 2 kali seminggu. Jadi setiap satu penyuluh agama mempunyai 2 desa binaan. Nah, kita mendampingi tentang kegiatan keagamaan di desa itu seperti apa biar bisa berjalan dengan baik. Dan kebetulan saya mendapat jatah di desa Margolilo dan Kedawung. Nah, Kedawung ini desa terjauh di Temanggung, yang di bagian timur sini ya. Terus saya ngajar juga bahasa Inggris di sekolahan baru di MA Al Hidayah ini di Keranggan. Alhamdulillah tahun ini pembukaan pertama dan siswanya juga sudah lumayan banyak. Saya ngajar bahasa Inggris di sana tapi khusus untuk speaking, program peminatan bahasa Inggris. Jadi ada kelas regulernya, ada guru bahasa Inggrisnya, terus saya yang kelas peminatan. Jadi memang biasanya saya kalau ngajar bahasa Inggris itu saya lebih seneng anak yang pengen belajar, kalau yang nggak pengen saya selalu minta nggak usah gabung saja di kelas ini, karena ya kalau udah nggak suka mesti moodnya kan beda sama yang suka. Dan bahasa Inggris ini kan nggak bisa disambi ya, harus benar-benar fokus. My hobbies are, for example, reading, R-S-X, and pizza. Okay, same. Good. Yeah. What is favorite food? My favorite food nothing. So you don't have. Mas Ayes di sini tuh memang khidmat. Jadi guru di sini Nun Sewu bukan seakan jadi guru untuk gaji, tidak, tapi nilainya di sini adalah nilai bersama-sama berjuang untuk membangun nasionalisme anak melalui jaringan pesantren. Karena apa senangannya PU sendiri tidak mampu. Ya, sekarang saya lagi mempersiapkan tempat untuk bursa inovasi desa sama teman-teman TPID Kecamatan Kandangan. Tempatnya ada di sini. Berarti bener pasang sini ya, Mas? Sing Purtonana Mas. Oh iya. Surveinya iki ora nembung Nyepelekan. bola bali rene Riko karo bakule. Iya malah ngane Mas. Harapannya nanti banyak orang yang mau terlibat, terutama petani di sini banyak yang pengen membuat gula semut. Terus nanti semakin banyak lagi yang membuat,
dan nanti produk ini bisa menjadi produk unggulan di Tlogo Bujang, terutama agar Tlogo Bujang ini karena potensi areanya masih banyak, dan kalau banyak yang membuat dan nanti kita bisa, harapannya sih bisa ekspor biar banyak orang yang terlibat. Ketika banyak yang bisa membuat, kami harap nanti banyak pemuda yang pengen mengembangkan kembali, karena saat ini kan sudah tidak banyak yang pengen terjun ke gula aren. Nah, dengan banyak yang terlibat dalam pembuatan gula semut, nanti harapannya banyak inovasi yang lahir dari gula aren di sini. Jadi harga gula arennya akan meningkat. Dan selain itu, selain penjualan produk, kami juga pengen nanti di sini, terutama di Semut Ganteng ini, kita pengen ada mesin yang untuk membuat untuk continuous sealer, terus oven blower, biar produksinya bisa lebih maksimal, karena penggunaan pemanas pengeringan gula semut dengan cara manual yang masih mengandalkan matahari ini terkadang terkendala kalau musim hujan. Jadi gulanya ada tapi kita bingung untuk mengeringkannya gimana. Kalau nanti ada oven blower gitu, kendala cuaca insya Allah bisa teratasi. Sama ada continuous sealer biar membuat sugar sticknya bisa lebih cepat. Harapannya untuk pemuda sini nanti saya pengen nanti di sini ada pertanian aren, jadi banyak pemuda yang pengen mengembangkan bareng-bareng, karena aren kan ada kulang kalinya juga, itu juga belum dikembangkan. Jadi ketika nanti ada pertaniannya, terus ada produksinya, terus nanti ada wisata edukasinya, jadi banyak hal tentang gula aren di sini yang bisa dikembangkan. Jadi dengan banyaknya potensi itu, harapannya banyak pemuda terutama yang dulu pernah belajar di luar kota itu mau pulang lagi ke sini untuk mengembangkan apa yang ada di dusun ini. Jangan biarkan desa ini hanya menjadi tempat kita lahir dan kita sukses di kota, terus kita tua lagi di desa. Desa butuh anak-anak muda yang masih banyak idenya untuk bisa dituangkan di desa, karena saya khawatir ketika semua orang desa pengen meninggalkan desa, nanti desa ini akan habis. Apalagi desa ini kan banyak sekali potensi pertanian dan kearifan lokalnya. Kalau potensi-potensi ini akan dihilangkan, identitas keindonesiaan, apalagi identitas tentang kedesaannya itu nanti akan hilang. Pemuda desa itu dilahirkan di desa untuk berkarya di desa, bukan hanya untuk lahir dan mati di desa, tapi berkaryanya di luar desa. Buat teman-teman yang masih belajar, terutama yang orang desa yang sekarang berkesempatan untuk belajar di luar kota, ya, saya berpesan agar desa ini kan sangat indah sekali, potensinya sangat banyak, dan sebagai orang desa sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk kembali lagi mencintai desa kita, mengembangkan apa yang ada di desa kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mencintai